Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah dimanapun berada, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan menyampaikan satu kajian keilmuan tentang etika di dalam rumah tangga. Kami ambilkan sumber keterangannya di dalam kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Pembahasan kita pada kali ini membicarakan tentang nasihat atau teguran yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Kapan dan perbuatan apa yang bisa menjadi penyebab seorang suami menasehati kepada istrinya. Maka di dalam kitab ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, yajuzu lizzauji ayyatriba zaujatahu ala tarkiz zinah wa huwa yuriduha. Bagi seorang suami boleh untuk memberikan nasihat atau memberikan pelajaran kepada istrinya yang tidak mau berhias, wa huwa yuriduha, padahal suaminya ini suka kalau istrinya dalam keadaan berhias. Maka kondisi yang nomor satu ini, seorang suami boleh untuk menasehati, menegur kepada istrinya apabila dia tidak mau berhias, padahal suaminya ini suka, suaminya ini senang kalau istrinya berhias. Kemudian yang kedua, wa tarkil ijabati ilal firash. Nasihat kedua yang boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya enggan, istrinya tidak mau untuk diajak berhubungan seksual dengan suaminya. Maka kalau ada keadaan yang seperti ini, seorang suami boleh untuk menasehati kepada istrinya. Keadaan ketiga, wa ayyatribaha 'alal khuruj minal manzili bighairi idnih. Juga boleh bagi siapa? Lagi-lagi bagi seorang suami. Apa yang diboleh dilakukan oleh suami, yakni menasehati atau memberi pelajaran kepada istrinya ketika sang istri keluar dari rumah tanpa ada izin dari suami. Istrinya nih keluar nyelonong aja, istrinya keluar nggak pakai izin lagi sama suaminya. Maka hal yang seperti ini harus bagi seorang suami untuk menasehati atau memberi pelajaran kepada istrinya. Kemudian yang selanjutnya, wa ala darbihal walada alladzi la ya'qilu inda bukai. Boleh bagi seorang suami
menasehati, memberi pelajaran kepada istrinya ketika memukul anaknya, yang mana anaknya belum paham apapun, dipukul oleh istrinya sampai anaknya menangis. Maka ini boleh. Suami menasehati, suami mengingatkan kepada istrinya agar supaya tidak memukul anak sampai menangis. Karena hal ini juga tidak dianjurkan di dalam mendidik anak. Tidak dianjurkan untuk mendidik keras kepada anak. Tidak dianjurkan untuk mendidik dengan cara yang kasar kepada sang anak. Kemudian yang selanjutnya, au ala syatmi ajnabiyyin. Seorang suami boleh untuk menasehati atau memberi pelajaran kepada istrinya ketika sang istri ini mencaci maki kepada orang lain. Ketika si istri mengeluarkan kata-kata kotor dari lisannya. Lisan istri, satu misal, tetangganya dicaci maki, ya. Tetangganya dimaki-maki sama istri kita. Maka ini peran suami harus ada. Apa perannya? Nasehatin itu istrinya. Bilangin istrinya bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya, wa ala tamziki siyabiz zauji. Dan juga seorang suami boleh menasehati atau memberi pelajaran kepada istrinya ketika ada baju milik suami yang robek disebabkan perbuatan istri. Maka boleh seorang suami di sini menasehati kepada istrinya. Kenapa? Karena tadi baju milik suaminya ada yang dirobek oleh istrinya. Ini kita diajarkan oleh Syekh Nawawi bagaimana etika di dalam rumah tangga. Setidaknya pesan yang ingin disampaikan yang pertama, seorang istri selalu berpenampilan, selalu bergaya dengan gaya dan penampilan yang disenangi dan disukai oleh seorang suami. Pesan kedua setidaknya yang ingin disampaikan bahwa seorang istri harus selalu taat, harus selalu berbakti kepada suaminya dalam hal apapun, walaupun itu dalam urusan ranjang. Kemudian pelajaran selanjutnya, adab yang harus dipahami oleh seorang istri kalau ingin keluar dari rumah, hendaknya dia izin terlebih dahulu kepada suaminya. Dan juga hal yang selanjutnya yang menjadi pelajaran bagi seorang istri di dalam mendidik anak, janganlah dengan cara yang kasar. Di dalam mendidik anak, janganlah dengan cara yang kasar. Dan yang selanjutnya, seorang istri jagalah lisannya, jangan sampai memaki atau mencaci kepada tetangga, saudara ataupun siapapun. Selanjutnya, pelajaran yang diberikan di sini, walaupun hanya baju seorang suami yang robek, yang kita anggap ini ada hal sepele, maka seorang istri harus meminta maaf kepada suaminya. Dan seorang suami pun harus memberikan nasihat kepada istrinya. Yang selanjutnya, nasihat yang boleh diberikan bagi seorang suami kepada istrinya adalah wa akhdhi lihyatihi wa qawliha lahu ya himar ya balid. Seorang suami
jenggotnya yang dia punya, ya, jenggotnya nih, bulu yang numbuh di dagu, dipegang sama istrinya. Kemudian istrinya sambil berkata, ya balit, ya himar, keledai, orang bodoh. Ketika istrinya sudah lancang seperti ini kepada suaminya, maka seorang suami berhak, sudah harus memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada istrinya. Kemudian yang selanjutnya yang harus diberikan nasihat kepada seorang istri dari suaminya ketika takallumiha ma'a ajnabiyyin, ketika seorang istri melakukan komunikasi, berbicara kepada orang lain, ya, yang tidak ada hubungan mahramnya. Istri ini ngobrol sama orang lain, istrinya komunikasi sama orang lain. Maka kalau ada istri yang seperti ini, boleh bagi seorang suami untuk menasehati dan memberi pelajaran kepadanya, agar supaya apa? Tidak berbicara kepada orang yang bukan mahram dengannya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa diberikan nasihat dari seorang suami kepada istri adalah takallumiha ma'az zauji liyasma'al ajnabiyyu sautaha. Seorang istri ngobrol, ya, sedang berbicara santai dengan suaminya dengan suara yang keras. Tujuannya apa, sahabat Al-Burdah? Tujuannya biar orang yang ada di sebelahnya didengar, ya. Orang yang ada di sekitarnya mendengar suara istrinya. Nah, pada saat ini boleh bagi seorang suami menasehati kepada istrinya, mah, suaranya nggak usah tinggi-tinggi, ya, suaranya nggak usah terlalu kencang, rendah saja. Karena di sini ulama masih khilaf. Ada yang mengatakan suara wanita ini adalah bagian dari aurat, dan ada yang mengatakan bukan bagian dari aurat ketika suaranya tidak mendayu atau tidak dengan suara yang manja. Dan hal yang selanjutnya, bagi seorang suami dianjurkan untuk memberikan nasihat atau memberikan pelajaran kepada istrinya. Kapan itu? Ketika i'ta'iha min baitihi ma lam tajril 'adah bi i'ta'ihi. Ketika seorang istri mengeluarkan sesuatu dari rumah suaminya, dia berikan kepada orang lain, padahal suaminya nggak punya kebiasaan kayak begini, ya. Misal ada suami yang tidak pernah mengeluarkan apapun dari rumahnya untuk orang lain, maka bagi istri tidak boleh mengeluarkan apapun yang ada di rumah terkecuali adanya izin dari suami. Maka ketika ada seorang istri berani mengeluarkan apapun yang ada di dalam rumah suaminya, maka seorang suami diharuskan, dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Dan hal yang selanjutnya, yang terakhir dari pembahasan kita pada malam kali ini, nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, yakni imtinaiha minal wasli, ya, melarang kepada istrinya untuk menyambung rambutnya, karena menurut ulama menyambung rambut ini hukumnya adalah haram. Maka boleh bagi seorang suami untuk melarang dengan menasehatinya atau dengan memberi dia pelajaran ketika melarang istri untuk tidak menyambung rambutnya. Maka beberapa hal ini yang barusan kami paparkan, yang barusan kita jelaskan, yang kita kutip,
yang kami kutip dari kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zaujain yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, itu adalah penjelasan terkait tentang nasihat-nasihat yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Sekian kajian kami pada kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan seputar keagamaan, silakan menulis di kolom komentar atau DM ke IG atau Instagram kami yang bernama Al-Burdah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.